Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatan wa salamun ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwata illa billah. Izinkan kami di sini menyampaikan PPT sejarah pendidikan Islam di masa penjajahan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah sejarah pendidikan Islam, dosen pengampu Kiai Haji Muhammad Farhan SPDI S.Hum MPDI. Pendahuluan, pendidikan adalah fondasi utama dalam membentuk karakter, akhlak, dan kemampuan intelektual manusia. Di Indonesia, pendidikan Islam memiliki sejarah panjang yang berkembang sejak masuknya Islam ke Nusantara hingga masa penjajahan. Masa penjajahan Belanda dan Jepang memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem pendidikan Islam, baik berupa modernisasi, pembatasan, maupun transformasi kurikulum. Perubahan pendidikan Islam pada masa penjajahan ini sangat mempengaruhi struktur, metode, dan materi ajar yang diterapkan di pesantren dan madrasah. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri sejarah pendidikan Islam pada periode ini sebagai landasan memahami sistem pendidikan modern di Indonesia. Latar belakang, pendidikan Islam di Nusantara awalnya bersifat informal melalui pesantren dan pengajian di masjid. Kemudian kedatangan Belanda dan Jepang membawa pengaruh politik, sosial, dan ekonomi yang sangat mempengaruhi jalannya pendidikan. Pendidikan Islam kemudian berkembang dalam dua arah. Satu, mempertahankan tradisi pesantren dan menyesuaikan diri dengan sistem modernisasi. Menyusun masalah. Makalah ini merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi pendidikan Islam di Indonesia sebelum masa penjajahan. Yang kedua, bagaimana pengaruh penjajahan Belanda dan Jepang terhadap pendidikan Islam. Yang ketiga, bagaimana pesantren dan organisasi Islam merespon modernisasi dan pembatasan selama penjajahan. Yang keempat, apa dampak jangka panjang masa penjajahan terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Tujuan menelusuri sejarah pendidikan Islam di Indonesia selama masa penjajahan, menganalisis dampak penjajahan terhadap sistem pendidikan Islam, menjelaskan peran pesantren dan organisasi Islam dalam mempertahankan dan memodernisasi pendidikan Islam. Yang selanjutnya, pendidikan Islam sebelum masa penjajahan. Pendidikan Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui jalur perdagangan. Ciri khas pendidikan Islam awal mulanya adalah pesantren sebagai pusat pendidikan agama. Selanjutnya, pengajaran informal oleh kiai dan ulama lokal. Materi ajar fokus pada Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Sistem pembelajaran sambil belajar, santri belajar melalui dialog, hafalan, dan praktek ibadah. Pesantren juga menjadi pusat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, sehingga pendidikan Islam tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Kebijakan pendidikan Belanda. Belanda menerapkan politik etis pada abad ke-19.
yang mempengaruhi pendidikan sekolah modern untuk pribumi. Pendidikan Islam tetap dibatasi agar tidak menimbulkan kesadaran nasional. Madrasah dan pesantren diberi pengakuan terbatas, namun tetap menjadi pusat pendidikan rakyat. Yang kedua, transformasi madrasah dan pesantren. Selama masa penjajahan Belanda, muncul dua jalur pendidikan Islam. Yang pertama tradisional. Pesantren tetap mengajarkan agama secara klasik. Yang kedua, madrasah yang dipelopori oleh Ahmad Dahlan Muhammadiyah menekankan integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Yang ketiga, dampak kebijakan Belanda, pembatasan pendidikan Islam bersifat politis. Modernisasi pendidikan Islam terbatas pada kelompok tertentu. Kemudian pesantren tradisional tetap bertahan sebagai pusat pendidikan rakyat. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang 1942-1945. Penjajahan Jepang berlangsung singkat namun berdampak. Sekolah dan pesantren diawasi ketat. Kurikulum diubah sebagai sesuai propaganda Jepang, bahasa Jepang, ideologi Asia Timur. Pesantren tetap eksis meskipun sumber daya terbatas. Selanjutnya, strategi pesantren dan organisasi Islam. Pesantren dan organisasi Islam menggunakan strategi adaptasi dan resistensi. Yang pertama, Nahdlatul Ulama mempertahankan pendidikan tradisional, menyusun kurikulum agar relevan dengan zaman. Muhammadiyah mengembangkan madrasah modern dengan kurikulum agama dan umum. Yang ketiga, peran kiai dan guru menjaga ajaran agama, mendidik santri menjadi generasi kritis dan nasional. Dampak jangka panjang masa penjajahan. Yang pertama, modernisasi kurikulum. Integrasi ilmu agama dan umum menjadi dasar madrasah modern. Yang kedua, pelestarian tradisi pesantren. NU menjaga pendidikan Islam tradisional. Yang ketiga, kesadaran nasional. Pendidikan Islam menjadi media perlawanan terhadap kolonialisme. Yang keempat, struktur pendidikan Islam terbentuk dualisme. Yang pertama tradisional dan modern yang masih ada hingga saat ini. Timeline pendidikan Islam masa penjajahan tahun 1800-an pesantren sebagai pusat utama pendidikan Islam. Tahun 1900-an madrasah modern Muhammadiyah muncul. Tahun 1926 NU resmi berdiri memperkuat pesantren. Tahun 42 sampai 45 pendidikan diawasi Jepang tetap mempertahankan pesantren. Tahun 1945 Indonesia merdeka, pendidikan Islam menjadi terbagi antara tradisional dan modern. Simpulan, sejarah pendidikan Islam di Indonesia selama masa penjajahan menunjukkan dua hal utama, adaptasi dan resistensi. Pesantren tradisional tetap eksis sebagai simbol pendidikan Islam, sementara madrasah modern Muhammadiyah menunjukkan integrasi ilmu agama dan ilmu umum.
Masa penjajahan meski penuh pembatasan justru mendorong transformasi pendidikan Islam yang berpengaruh pada sistem pendidikan modern di Indonesia. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.